Baik, saya akan lanjutkan dengan men-sharingkan bahan dari Ordo Salutis ini. Oke ya, kita sudah belajar ini. Jadi bukan pengenalan akan Allah yang membuat saya selamat, tapi keselamatan itu membawa saya pada pengenalan akan Allah yang benar. Ya, keselamatan itu berarti pulihnya relasi saya dengan Allah yang benar. Dan karena relasi sudah dipulihkan, maka pengenalan akan Allah akan terwujud di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi pasti itu makin mengenal Allah dan makin mengenal Allah dan makin mengenal Allah dan makin mengenal firman-Nya. Makin mengenal ajaran-ajarannya, makin mengenal doktrin-doktrin yang benar. Jadi orang Kristen tidak pernah lepas dari doktrin. Saya heran ya orang-orang tertentu yang anti doktrin. Ya, saya pernah mengalami masa-masa anti doktrin waktu saya masih di karismatik. Tapi saya juga punya teman yang nggak karismatik tapi tetap anti doktrin. Dia bilang doktrin itu membuat orang sombong, doktrin itu memecah belah, doktrin itu merusak persatuan Kristen. Ya, doktrin itu tidak penting. Lalu yang penting apa? Yang penting itu penerapan, bukan doktrinnya. Nah, saya bisa menjawab itu. Kalau ada orang model begitu. Bagaimana kita bisa menerapkan firman dengan benar kalau doktrin kita salah? Itu. Jangan dikira yang penting penerapan, yang penting penerapan. Doktrin tidak penting. Lah Anda kalau mengerti, kalau tidak mengenal doktrin yang benar, bagaimana Anda bisa menerapkan kebenaran itu dengan tepat, dengan sesuai dengan firman. Karena Anda mengenal firman-Nya aja salah. Lalu mau menerapkan apa yang Anda terapkan? Loh, pokoknya berbuat baik, Pak. Ya kalau sudah pokoknya berbuat baik, Anda tidak perlu kenal Kristus pun Anda bisa berbuat baik kok. Loh iya toh. Kalau mau engkel-engkelan sama saya, ayo. Gitu loh. Kalau dikatakan mengenal doktrin tidak benar, yang penting berbuat baik. Ya Anda tidak usah jadi Kristen pun Anda bisa berbuat baik kok. Tidak apa-apa itu, tidak usah jadi Kristen. Yang penting berbuat baik. Ya sudah, Anda silakan tidak beragama pun juga tidak apa-apa. Anda tetap bisa berbuat baik meskipun Anda tidak beragama. Nah, seperti itu. Ya. Orang bidat pun juga berbuat baik. Ya, yang namanya saksi Yehova, yang namanya Mormon, yang namanya apalagi Christian Science, Gereja Allah yang Maha Kuasa, semua berbuat baik. Tidak ada agama yang ngajari orang untuk memperkosa orang, itu tidak ada. Untuk Anda bisa masuk surga, perkosalah gadis-gadis supaya Anda makin dijamin masuk surga. Ya tidak ada toh. Rampoklah bank
supaya Anda cepat masuk surga. Oke. Jadi kembali lagi ya kepada pengenalan akan Allah pasti diikuti dengan pengenalan akan firman-Nya. Pengenalan akan firman-Nya pasti juga firman-Nya itu tentang pengajaran-pengajaran iman Kristen alias doktrin. Dengan kita mengenal doktrin yang benar, kita diarahkan hidup kita untuk diubahkan dari hari ke hari, makin belajar menerapkan doktrin yang benar itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Jadi Roma 10 ayat 2-3 yang pernah kita bahas. Orang tidak mengenal kebenaran, tapi giat untuk Allah. Ini contoh yang paling jelas. Orang tidak mengenal doktrin yang benar, tapi giat untuk Allah. Giat untuk Allahnya itu 0. Karena tanpa doktrin yang benar. Saya juga tulis di Facebook saya, orang yang melayani tanpa doktrin yang benar, dia itu sedang memberitakan berita bohong. Karena doktrinnya aja sudah salah. Lalu dia giat melayani. Yang dia layani itu dia tuntun dengan doktrin-doktrin dia yang salah. Berarti kan dia memberitakan kebohongan. Pelayanan tanpa doktrin yang benar adalah kebohongan. Ya, saya harap ini kita hayati benar-benar pentingnya doktrin yang benar. Jadi jangan Anda buat apa sih doktrin-doktrinan? Tidak ada gunanya itu. Anda kalau kecelakaan, lihat ada orang kecelakaan, Anda apa perlu doktrin untuk menolong orang yang kecelakaan? Itu contoh-contoh yang justru konyol. Kalau seperti itu ya Anda tidak perlu beragama pun, Anda perlu menolong orang yang kecelakaan, betul nggak? Nah, kalau Anda ada orang kecelakaan, Anda perlu beragama dulu, baru menolong orang. Ya enggak usah beragama pun Anda harus menolong orang yang kecelakaan. Heran sekali. Contoh-contoh yang ngawur seperti itu dijadikan contoh bahwa doktrin itu tidak perlu. Ya toh? Kalau ada orang sakit, apa Anda perlu doktrin yang benar untuk menolong orang sakit? Ya memang untuk ada orang sakit kok mau pakai doktrin dulu baru menolong orang. Ya, tetapi doktrin itu landasan Anda dalam perjalanan hidup Anda untuk makin dekat kepada Allah yang benar. Jadi mengenal Allah yang benar tidak mungkin lepas dari doktrin yang benar. Oke. Saya kira ini sudah clear ya. Anda semua sudah banyak paham. Baik, Ordo Salutis adalah penetapan rancangan keselamatan Allah sejak kekal. Yaitu untuk manusia boleh mengenal Allah dengan benar. Ini rancangan keselamatan Allah itu adalah supaya orang-orang yang diselamatkan Allah itu dapat mengenal Allah dengan benar. Dengan benar-benar. Itulah rancangan keselamatan Allah. Jadi kalau ada orang yang aku sudah selamat, aku sudah percaya kepada Kristus karena aku berdoa kepada Tuhan supaya tokoku laris, akhirnya laris. Maka aku percaya kepada Kristus dan aku memperoleh keselamatan dari Kristus karena
aku berhasil berdoa dan tokoku laris, maka aku sekarang jadi orang percaya kepada Kristus, dan aku menerima anugerah keselamatan. Ya, ini satu contoh orang merasa dapat hidup yang kekal, dapat keselamatan, tapi mengenal Allahnya ngawur. Ya, dia anggap Allah hanya menjadi pelaris bagi tokonya dia. Ya, saya percaya kalau dia orang pilihan Allah, akan dididik Allah, akan dihajar Allah, sampai pengertiannya suatu saat dia sadar, oh aku keliru mengenal Allah. Selama ini aku buat Allah sebagai kacungku, sebagai jongosku, sebagai budakku, dan aku suruh-suruh Allah untuk menjaga tokoku, melariskan tokoku. Jadi Allah itu seperti jimat yang mendatangkan kelarisan bagi tokoku. Dan aku sekarang sadar, aku salah. Nah, ini proses bagi orang pilihan. Tapi kalau dia terus berkanjang dalam, tadi Pak Aryo bilang, keegoisannya itu, Allah pun dipakai jadi alat demi kepentingan keegoisannya. Ya, saya khawatir dia itu memang tidak benar-benar mengenal Allah. Ya, oke. Lanjut. Apa rancangan karya Allah dalam keselamatan? Yang kedua, Allah merancangkan keselamatan dengan menetapkan salib Kristus sebagai pusat dari rancangan keselamatan. Ini kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita rangkum ya. Jadi rancangan keselamatan Allah itu pasti jalannya atau pusatnya adalah salib Kristus. Sekali lagi, berarti salib Kristus itu bukan solusi untuk menyelesaikan dosa manusia. Maksudnya, hanya sebagai reaksi Allah terhadap kejatuhan manusia dalam dosa, baru Tuhan merancangkan salib. Tidak. Salib sudah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Salib itu adalah pusat daripada rancangan keselamatan Allah untuk manusia bisa mengenal Allah yang benar-benar Allah. Saya yakin 100% setelah mengenal rancangan salib ini, bahwa tanpa salib manusia tidak pernah mengenal Allah yang benar-benar Allah. Sampai sekrusial itu salib Kristus. Sekali lagi, tanpa salib manusia tidak akan pernah sampai pada pengenalan akan Allah yang benar-benar adalah Allah. Ya, jangan tanya lagi, loh Pak, orang perjanjian lama bagaimana Pak? Kan belum ada salib. Siapa bilang? Orang perjanjian lama sudah mengarahkan mata rohaninya kepada Sang Mesias yang akan datang. Dan itu digambarkan dengan domba-domba yang dikorbankan sebagai korban penebus dosa. Nah, korban-korban domba-domba yang dikorbankan ini adalah menggambarkan Kristus yang akan jadi korban yang sempurna. Itulah rancangan keselamatan Allah. Itulah pusat, ya, pusat dari rancangan keselamatan Allah. Supaya manusia bisa mengenal Allah yang benar. Jadi poin tadi pertama kan, supaya manusia bisa mengenal Allah yang benar. Bagaimana supaya manusia bisa mengenal Allah yang benar? Salib Kristus.
Jadi salib itu bukan sekedar reaksi Allah terhadap manusia yang jatuh dalam dosa. Tapi salib Kristus adalah rancangan keselamatan Allah. Dan melalui salib itu, manusia bisa mengenal siapa Allah yang sejati. Bagaimana kasih Allah sampai mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Bagaimana salib Kristus adalah pengorbanan yang terbesar, yang di suatu nilai yang sangat mahal yang dianugerahkan kepada manusia. Itu tidak akan paham kalau tidak ada salib Kristus. Oke. Ya. Coba kita baca ayatnya ya. Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai 28. Ini juga sangat dahsyat. Kisah 4 ayat 27 sampai 28. Silakan, ada yang mau bacakan? Saya Pak Ibu. Silakan Bu. Kisah 4 ayat 27-28. Begini firman Tuhan. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Yes. Perhatikan ayat 27 itu. Ini adalah kejahatan manusia. Ayat 27 itu menunjukkan suatu konspirasi kejahatan manusia yang akan membunuh anak Allah yang tunggal. Nah, kejahatan yang amat sangat jahat ini sehingga perlu disebutkan pejabat-pejabatnya yang namanya Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk apa? Ayat 28. Ini juga luar biasa. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula. Bahwa kejahatan ini sudah ditentukan oleh Allah dari semula. Dari semula itu dari sebelum dunia dijadikan. Inilah yang membuktikan bahwa salib Kristus adalah pusat dari seluruh rancangan keselamatan Allah untuk manusia bisa mengenal siapa Allah yang benar itu. Melalui kejahatan ini. Jadi kalau kita selalu bilang Allah itu tidak mungkin pakai kejahatan untuk menggenapi rencananya. Ini adalah bukti yang sangat jelas bahwa Allah menggunakan kejahatan manusia untuk menggenapi rencananya. Konspirasi yang paling jahat dalam pengadilan terhadap anak Allah yang tunggal. Kejahatan ini ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan untuk menggenapi rencana Allah yang berpusat pada salib Kristus. Nah, ini. Jadi kembali lagi, siapa yang bilang bahwa Allah tidak mungkin memakai kejahatan sebagai alat untuk menggenapi rencananya.
Sudahlah, orang-orang yang ngotot tentang orang-orang yang anti kedaulatan Allah, anti Allah menetapkan segala sesuatu, anti Allah juga menetapkan dosa, menetapkan kejahatan. Sudahlah, Anda tidak usah ngotot. Ya, Alkitab sudah membuktikan dengan amat sangat jelas Allah menggunakan kejahatan untuk menggenapi rencananya. Tapi itu alat negatif. Memang ada alat positif, tapi juga ada alat negatif Allah. Iblis pun dipakai Allah untuk menggenapi rencana Allah. Alat negatif. Sudah Anda yang ngotot-ngotot menolak doktrin Allah menetapkan dosa dan sebagainya. Kalau Anda ngotot-ngotot itu, ya makanya saya selalu anjurkan dengar dulu seri satanologi. Ya kan? Saya percaya ya seri-seri yang sudah terekam di YouTube itu bukan kebetulan. Saya percaya ini juga dalam rencana Allah dan menuntun, membimbing saya sampai saya punya beban pelayanan di radio seperti ini. Ini juga bukan rencana saya, ini adalah rencana Allah untuk memperlengkapi banyak anak Tuhan yang merindukan kebenaran. Sama seperti saya dulu juga mencari-cari kebenaran, tidak tahu di mana saya bisa belajar kebenaran. Ya, saya sampai tersesat-sesat dulu, ya sampai tidak karu-karuan semua pengajaran yang saya terima waktu itu. Tapi Tuhan mengasihi saya dan membimbing saya sampai menemukan kebenaran-kebenaran yang demikian indah, luar biasa. Ya, oke. Ini kisah Rasul pasal 4 ayat 27 sampai 28 ini ada juga referensinya ya, kisah 2 ayat 22 dan 23. Ini itu yang lebih sering saya share ayat itu. Kisah 2 ayat 22 sampai 23. Coba kita baca saja supaya lengkap. Kisah 2 ayat. Silakan ada yang mau bacakan buat kita. Saya, Pak. Silakan Pak Endarto. Kisah para Rasul 2 ayat 22 dan 23. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Iya. Perhatikan. Seorang Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Ya, kehadiran Kristus sudah dalam penetapan Allah sejak kekal. Lalu di ayat 23, Dia yang diserahkan Allah. Perhatikan, yang menyerahkan Kristus siapa? Allah yang menyerahkan. Bukan orang-orang Yahudi itu yang menyerahkan. Secara fenomenanya, ya tolong mic-nya Pak
Hendarto. Secara fenomenanya, memang Kristus diserahkan orang-orang Yahudi kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan. Memang Yudas yang menyerahkan Kristus kepada orang-orang mahkamah agama. Yudas yang berkhianat. Tapi Alkitab bilang, Allah yang menyerahkan. Wah, luar biasa sekali. Semua di dalam kedaulatan Allah. Semua di dalam kuasa pengaturan Allah yang sempurna. Ya, oke. Saya lanjutkan. Dia yang diserahkan Allah. Menurut siapa? Dia yang diserahkan Allah bukan menurut orang Yahudi, bukan menurut mahkamah agama. Tapi dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Rencana siapa? Ya, rencana Allah sendiri. Memang secara fenomena itu rencana mahkamah agama, ya, rencana Kayafas, rencana Yudas, ya, orang-orang yang benci dengan Tuhan Yesus. Tapi Alkitab mengatakan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah. Faktanya memang telah kamu salibkan. Siapa yang menyalibkan? Kamu. Dan siapa yang membunuh? Kamu. Kamu salibkan dan kamu bunuh. Lalu siapa, pakai siapa, tangan siapa? Oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, yaitu bangsa Romawi. Kamu salibkan, kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi semua ini diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah. Luar biasa sekali. Ya. Di sini penetapan Allah, kedaulatan Allah, dan kejahatan manusia berjalan untuk menggenapi rencana Allah. Ya, suatu yang tidak mungkin muncul dalam pikiran manusia untuk menyimpulkan hal-hal seperti ini, kecuali Alkitab yang menyatakan. Inilah yang juga ditangkap oleh John Calvin, belajar mengenai kedaulatan Allah. Ya, belajar mengenai penetapan Allah, mengenai predestinasi. Ya. Saya baru-baru ini, ya saya pernah sharing ya, mendengar pembahasan mengenai predestinasi, gaya orang yang anti Calvinis. Ya, dia berusaha menjelaskan predestinasi versi yang bukan Calvinis. Waduh, predestinasi apa itu? Kacau balau semua. Hancur-hancuran sudah predestinasinya. Tapi gayanya sok ngerti, sok tahu, sok menghakimi Calvin. Katanya saya berani mengkritik Calvin. Kita jangan mendewakan manusia. Ya memang, siapa yang mendewakan Calvin? Saya sendiri pun tidak setuju dengan beberapa pengajaran John Calvin. Tidak harus semuanya diterima. Tapi kalau memang
John Calvin memberitakan kebenaran. Kenapa saya harus tolak? Nah, saya menolak karena kalau saya menolak ajaran Calvin yang benar, berarti itu menunjukkan saya yang buta terhadap kebenaran. Sama seperti orang menolak Tuhan Yesus. Siapa orang yang menolak Tuhan Yesus? Ya orang yang buta terhadap kebenaran. Ya. Oke. Kadang-kadang saya juga jengkel kalau melihat penjelasan-penjelasan yang memfitnah John Calvin itu ya. Dia itu tidak ngerti John Calvin, tapi gayanya ngerti. Dia itu tidak menangkap maksudnya John Calvin, tapi gayanya menghakimi John Calvin. Lucu-lucu. Itu yang saya lihat kelucuan di dalam orang-orang yang sok ngerti Calvin dan menghakimi Calvinis. Ya. Kan orang Farisi toh Pak. Orang Farisi. Ya kan? Ya enggak tahu juga saya kan enggak tahu hatinya dia. Tapi saya jengkelnya itu karena sok ngerti itu loh. Sok ngertinya itu seolah-olah dia itu sedang belajar tentang reform yang wah, reform itu begini, Calvinis itu begini, ya. Tapi semua analisa dia tentang Calvin, tentang reform itu ngawur. Ya, saya juga bersyukur sih dikasih link itu sama teman saya, sama seorang jemaat. Yang dia bilang, Pak, ini untuk Bapak dapat belajar lebih dalam lagi. Setelah saya dengar, saya nggak belajar lebih dalam lagi. Itu saya dapat pengajaran-pengajaran ngawur itu dari dokter itu. Itu dokter teologi itu. Ya kasihan sih sebetulnya, tapi ya sudah. Sebetulnya jengkelnya ya itu tadi loh, sok pinter itu loh. Itu yang bikin jengkel kadang-kadang. Tapi ya sudahlah. Kan semua juga dalam anugerah Tuhan-nya. Oke. Ya. Kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, ada yang mau sharing, silakan. Oh, ini ada Ibu Dor. Silakan Ibu Dor. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya tadi di poin pertama Bapak menjelaskan tentang Rasul Paulus yang tidak mengenal Allah, dan saya coba untuk menalar nih, Pak. Ya, memang Rasul Paulus membunuh dan ada di dalam kelompok orang-orang yang membenci Allah pada masa itu ya, Pak. Ya, membenci pengikut Kristus. Ya. Lalu kalau kita mau lihat, saya coba nalarnya begini, Pak. Kita mau lihat Rasul Paulus itu kan orang pintar, orang termuda di dalam Sanhedrin. Yes. Terus dia diajar oleh Gamaliel dan seterusnya lah, Pak. Tetapi akhirnya kita mengerti sekarang bahwa dia pernah ada dalam satu kesesatan seperti itu. Lalu dia melakukan kejahatan yang melawan Tuhan. Berhubungan dengan Pak bilang orang tidak belajar, kalau tidak belajar doktrin, ya nanti larinya kemana tadi Bapak jelaskan gitu, itu saya ngerti. Lalu saya hubungkan dengan dunia kita sekarang, Pak. Ya. Ya, orang pintar saja bisa sesat kayak begitu, karena belum mendapat anugerah Tuhan.
atau Ya. belum mendapat penyelamatan yang langsung dari Tuhan, anugerah Ya. Tuhan ya Pak. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak belajar di dalam gereja, tetapi menentang orang-orang yang belajar doktrin, karena itu bukan sedikit yang kita dengar, terlalu banyak Pak. Seperti tadi Bapak baru bilang itu, Bapak juga baru bilang bahwa ada orang menentang John Calvin dan sebagainya. Saya pernah juga digituin sama seseorang waktu saya mau mendaftar di Duta Wacana ya Pak. Ya. Lalu orang itu bilang ke saya, hati-hati di Duta Wacana itu mereka punya Alkitab kedua. Lalu saya bilang, apa Alkitab kedua Pak? Katanya, itu buku Institusio. Saya dalam hati Pak, tidak tahu kalau itu buku yang saya sukai. Saya buku kepala menyetujui. Nah, itu karena kan orang cepat menghakimi orang yang belajar gitu. Itulah yang tanggapan saya, aduh Tuhan, gimana dengan orang yang tidak belajar tetapi mau mengajar, lalu apakah dengan begitu terjadi kesesatan atau apa begitu Pak? Mungkin Bapak bisa menalar untuk menjelaskannya bagi kami. Terima kasih Pak. Iya, ya prihatin ya. Kalau orang nggak mau belajar tapi maunya ngajar. Nggak belajar tapi menghakimi seenaknya. Ya itu mirip-mirip kita dulu lah. Waktu kita juga masih ngawur-ngawur. Saya juga waktu itu ya nggak belajar tapi saya sudah sangat membenci ajaran Reform. Sebelum saya jadi orang Reform. Saya benci banget sama ajaran Reform. Tapi ada satu hal yang berbeda ya. Berbedanya itu adalah saya tetap komitmen untuk kebenaran harus saya tegakkan dalam hidup saya. Itu komitmen saya. Kalau memang itu kebenaran, saya harus berjuang menegakkan kebenaran. Masalahnya saya waktu itu belum tahu kebenaran itu bagaimana. Jadi Tuhan berbelas kasihan dalam hidup saya sampai akhirnya Tuhan membukakan mata rohani saya dan saya boleh mengenal kebenaran yang sejati. Tapi kalau orang tidak mengenal kebenaran sejati, tapi sok pinter dan sok menghakimi, lalu sudah tidak mau maju lagi dan tidak mau belajar lagi, itu tanda-tanda bahwa orang ini tidak dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang dalam pimpinan Roh Kudus bisa salah, tapi kalau dia terus merindukan kebenaran, di dalam dia bersalah, Tuhan akan menginsyafkan dia. Tuhan akan membuka mata rohaninya untuk dia boleh mengenal kebenaran demi kebenaran. Jadi sudah ada benih yang ditanamkan Tuhan kepada orang-orang pilihannya untuk merindukan kebenaran walaupun dia masih salah. Tapi benih kerinduan akan kebenaran itu ada. Itu bedanya dengan orang yang tidak mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran-pembenaran diri. Itu beda ya. Orang cari kebenaran dan cari pembenaran itu beda. Kalau cari kebenaran itu berarti saya terbuka terhadap kebenaran. Kalau itu mengoreksi hidup saya mau takluk pada kebenaran itu. Tapi kalau cari pembenaran itu berarti saya hanya mau cari dukungan-dukungan yang membenarkan diri saya. Saya mau cari dukungan-dukungan yang membenarkan doktrin saya. Saya bukan cari kebenaran, saya cari pembenaran.
Nah, itu beda jauh. Ya, saya harap ini jelas. Jadi kita prihatin kalau ada orang yang tidak belajar baik-baik tapi menghakimi seenaknya dan bahkan mengajar orang lain. Berarti dia itu dipakai setan untuk menyesatkan banyak orang. Kecuali yaitu tadi, dia adalah orang yang sudah ada benih kerinduan terhadap kebenaran. Berarti kalau ada koreksi, ada peringatan buat dia dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk diubahkan dari hari ke hari. Ini kalau dia menerima anugerah dari Tuhan. Kalau enggak, ya sudah. Ya berkanjang terus di dalam kesesatan. Oke. Ada Pak Yohanes. Pak Yohanes. Pak Yohanes ya. Ya, pakai nama Angela. Ya, malam Pak Andi. Ya, silakan. Tadi kan Pak Andi bilang dulu saya itu menentang atau nggak suka atau benci dengan ajaran reform. Padahal saya dulu belum belajar reform, Pak. Ya. Sebenarnya yang dibencinya mengenai apanya sih, Pak? Kan biasanya kalau kita udah pelajari nggak cocok, kita terus benci. Kalau ini kan belum belajar tapi udah benci, Pak. Bencinya karena saya tahu reformnya kan cuma sedikit-sedikit. Misalnya manusia sudah dipilih dan ditentukan untuk selamat dari awalnya. Nah, itu saya tahu itu. Saya dengar itu, pelajaran itu. Tapi saya tidak belajar. Saya hanya dengar reform itu seperti itu. Ya saya langsung benci dong. Apa itu orang selamat kok sudah ditentukan? Ya enggak lah. Keselamatan itu bukan karena kita ditentukan. Keselamatan itu karena pilihan kita. Nah itu yang buat saya benci seperti itu, Pak. Ya. Lalu sekali selamat tetap selamat. Wah, ngawur ini, sekali selamat tetap selamat. Ya kalau orang murtad ya pasti binasa lah. Bagaimana itu sekali selamat tetap selamat? Nah itu kebencian saya itu dari hal-hal seperti itu. Ya karena nggak tahu. Ya itu yang tadi saya maksud nggak belajar itu. Ya taunya cuma sekalimat-sekalimat aja taunya. Oke? Baik. Pak Aryo mau bicara. Ya itu Pak, yang Pak Tong beberapa hari yang lalu itu menerima seorang yang disekolahkan Pak Tong atau gimana? Pokoknya yang mengambil gelar doktor khusus untuk belajar John Calvin, luar biasa itu. Iya. Itu siapa Pak? Kalau enggak salah apa Jack Kawira itu ya. Bukan. Bukan Pak. Apa baru? Kok Ya. dia mendapat penemuan yang hal-hal yang baru dari Calvin. Bagus sekali itu. Pak Audi, Pak, itu Pak Audi. Ya, di Pondok Indah. betul, Audi, benar. Oh, Ya, Audi. saya baca omongannya kok hebat sekali dia. Ya, Menemukan hal-hal yang belum orang tahu. Hal-hal apa saya nggak ngerti. Dokter kok dia. ya. Ya itu semua dulu juga murid saya. Oh, Audi. ya, memang hebat Pak. Iya. Ya orangnya humble sekali. Ilmuwan tenan itu, wis. Hati. Researcher. Oke. Terima kasih masukannya. Ada teman lain yang mau kasih
sharing tanggapan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mau lanjut. Oke, tolong mic-nya bisa di-mute. Oke, berikutnya. Jadi ini kan tadi penetapan salib Kristus sebagai pusat rancangan keselamatan. Jadi bukan karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa baru salib Kristus ditentukan Allah, tidak. Sebelum semuanya terjadi, salib Kristus sudah ditetapkan Allah. Oke, yang berikut. Yang ketiga, penetapan Kristus datang sebagai penebus manusia berdosa. Jadi ini sudah di dalam rancangan Allah sejak kekal. Kalau tadi salib ya, tapi ini saya juga menekankan tentunya salib itu juga berkaitan dengan kedatangan Kristus. Ya. Itu sudah dipersiapkan Allah jauh-jauh sebelumnya dan bahkan sejak kekal. Contoh di Perjanjian Lama sudah disiapkan kedatangan Kristus itu dengan bangsa Israel selalu mempersembahkan korban penebus dosa, yaitu anak domba yang tak bercacat. Lalu perjanjian Allah datangnya seorang Mesias, ya. Lalu perjanjian Allah mengenai sunat dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan Kristus. Ya, waktu saya itu hampir pernah yang saya ceritakan, saya waktu goyah dan hampir pindah agama itu. Saya diteguhkan dengan kebenaran-kebenaran ini bahwa kedatangan Kristus itu bukan tiba-tiba. Kedatangan Kristus itu bukan seperti salah satu dari sekian banyak nabi. Tapi kedatangan Kristus itu sudah direncanakan Allah. Bahkan sudah dikumandangkan oleh Allah sejak manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Langsung perjanjiannya adalah keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Wah, saya melihat kemudian perjanjian Allah yang sampai kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Israel, kepada nabi-nabi, kepada kerajaan Israel. Wah, saya baru melek, benar-benar melek bahwa rancangan, bahwa kedatangan Kristus ini bukan sembarangan, tapi ini adalah rancangan Allah. Nah, itu yang meneguhkan saya sehingga saya tidak akan digoyahkan lagi. Tidak akan digoyahkan karena sudah jelas sekali rencana Allah ini, sudah jelas sekali tersusun dengan dengan begitu tertatanya, bukan ngawur ya, tertata. Kedatangan Kristus itu sudah tertata sedemikian sempurnanya oleh Allah. Bagaimana kita bisa tidak percaya itu? Wah, ini yang sudah tidak bisa ditolak lagi kebenaran ini. Oke. Saya nggak tahu ya, ada orang-orang yang, saya percaya ada orang-orang yang juga mencari kebenaran dan menemukan kebenaran seperti yang saya temukan ini. Yaitu kedatangan Kristus itu sudah dipersiapkan Allah dalam kekekalan. Oke,
Jadi penetapan rancangan keselamatan Allah itu sempurna dan seutuhnya dari alfa sampai omega. Rancangan keselamatan Allah itu bukan terputus-putus, bukan merupakan parsial-parsial. Tidak, rancangan Allah itu adalah seutuhnya dan sempurna, ya, dan pusatnya adalah salib Kristus. Jadi tidak terpecah-pecah, tidak merupakan parsial-parsial yang terpisah, tidak. Itu satu kesatuan yang utuh, ya, yang sudah ditetapkan sejak kekal. Luar biasa sekali rancangan keselamatan Allah ini. Yang terakhir, Allah juga bukan hanya menetapkan Kristus datang, tapi Allah juga menetapkan orang-orang pilihan dan termasuk orang bukan pilihan. Dengan sendirinya kalau Allah menetapkan orang pilihan, maka orang yang tidak dipilih itu pun juga sudah di dalam penetapan Allah. Dan ini yang disebut dengan double predestinasi. Saya sudah bahas itu di dalam YouTube juga, antara single atau double predestinasi. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana Alkitab menyatakan bahwa orang-orang pilihan itu sudah di dalam penetapan Allah. Termasuk yang bukan pilihan pun sudah di dalam penetapan Allah. Oke, saya kira sudah selesai dan akan dilanjut minggu depan. Masih terus Ordo Salutis, saya belum tuntas untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan. Kita baru sampai pada kesimpulan yang kelima ya hari ini, yaitu penetapan orang-orang pilihan dan bukan pilihan. Baik, kita akan, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akan tutup dalam doa dan kita bersyukur untuk anugerahnya bagi kita semua. Kita akan berdoa dan saya minta untuk yang pimpin doa adalah Pak Hari Mandagi, bisa pimpin kita dalam doa. Oh, ada Pak Darmius mau bicara. Silakan Pak Darmius. Maaf, tidak lihat. Tadi mengenai salib adalah puncak daripada seluruh Alkitab. Barusan saya kok kemudian dapat satu klik lagi nih Pak, bahwa ini adalah kasih dan paradoks yang ada di situ. Jadi kasih dan murkanya dan segala natur Allah ada di situ, Pak. Yes. Nah, kenapa kasih yang begitu luar biasa? Ternyata memang kita melihat bahwa relasi dari pribadi yang di Yohanes 10 ayat 17, bahwa Bapa mengasihi aku dan aku, kata Yesus, menyerahkan nyawaku untuk Bapa. Kira-kira begitu. Nah, dari sini kan memang saya melihat satu perspektif Tritunggal. Jadi ternyata salib itu juga ada keterkaitannya dengan Tritunggal, Pak. Jadi sebetulnya relasi kasih daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah kasih itu yang sempurna ditunjukkan di kayu salib. Ya gitu. Relasi kasih pribadi di antara Tritunggal ini, Pak. Kasih Bapa kepada Anak, Anak kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus kepada Bapa. Nah, makanya disebut di Yohanes
1 Yohanes 4 ada 8, sebab Allah adalah kasih. Jadi sebetulnya memang ini saya melihat dari perspektif kemudian Tritunggal, kasih di antara Tritunggal. Kasih yang nyata di dalam Yohanes 10 ayat 17 itu. Bapa mengasihi aku dan aku menyerahkan nyawaku. Nah, itu kan salib, Pak. Nah, jadi dia menunjukkan naturnya, dengan disalib itu menunjukkan naturnya, semua naturnya dia tunjukkan. Paradoks kasih dengan murkanya dan keadilannya, kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kesatuan salib dengan Tritunggal ini satu paket yang utuh gitu loh, Pak. Yes. Saya melihat itu, Pak. Terima kasih masukannya, Pak Ari. Kira-kira begitu, Pak. Pak Ari, Pak Darmius. Ya, sama seperti tadi saya juga katakan dalam saya mengungkapkan bahwa melalui rancangan salib manusia baru mengenal siapa Allahnya sejati. Betul, Pak. Natur sesungguhnya itu, Pak. Yes. Bahwa kan di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8, sebab Allah adalah kasih. Yaitu bukti nyatanya itu yang paling ultimat itu kan tertinggi di salib. Dan ini tidak ada satupun tokoh agama yang mengupas, yang tahu akan hikmat ini, Pak. Sebutnya hikmat Allah yang tersembunyi berabad-abad. Ya, puji Tuhan. Baik, Pak. Puji Tuhan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih buat penutupnya semuanya. Kita akan sekarang berdoa, bersyukur pada Tuhan untuk anugerah yang luar biasa Tuhan berikan pada kita semua. Makin mengenal kebenaran demi kebenaran, dan saya minta sekali lagi Pak Hari Mandaki untuk boleh menutup kita dalam doa. Silakan Pak Hari. Ya Pak. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh kembali belajar bersama dengan Bapak Pendeta Andi Halim. Kami bersyukur kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Bila kami hati yang terus boleh merendahkan hati kami untuk terus boleh menerima kebenaran ini, dan kami percaya Tuhan yang membuka mata rohani kami untuk kami boleh semakin mengenal akan kebenaran ini. Kami bersyukur untuk semua ini ya Tuhan, dan biarlah setiap apa yang kami ketahui, biarlah semua ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah lewat hidup kami kiranya Tuhan boleh memakai hidup ini untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk dapat memberitakan kebenaran ini juga kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apa yang kami belajar ini semua ini karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan pimpin sertai di dalam setiap langkah hidup kami ini, biar berkati Pak Andi Halim di dalam kesetiaannya juga boleh melayani kami dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih, biarlah kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam lindungan-Mu, di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa kepada Allah kami yang hidup. Amin.